Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mutamam. Saya adalah mahasiswa PPG mata pelajaran umum periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di MA Miftahul Huda. Baik, ini adalah KTP saya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, adik? Ada yang belum sarapan? Belum ada. Nanti setelah ini sarapan, jangan lupa. Ya, Pak. Kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan manfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas, silakan maju depan untuk memimpin doa. Dipersilakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma dinil jahli wa ibadatillahi ta'ala. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada siswa diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Silakan duduk kembali. Ini adalah persiapan sebelum kita memulai mata pelajaran. Nah, saya absen dulu kepada anak-anak, diperhatikan. Yang pertama, Nuri. Hadir, Pak. Kedua, Amel. Hadir, Pak. Zahwa. Hadir, Pak. Laili. Hadir, Pak. Muhammad Ridho. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita gerak sehat dulu, supaya kita belajar lebih enteng, lebih frank, lebih enjoy. Maka dari itu saya minta untuk berdiri supaya ini lebih enak gerak sehatnya. Kita mulai. Tangannya kita lemaskan dulu biar tidak kaku. Ayo. Nah, gimana? Oke, terima kasih. Gimana hasilnya? Enak. Sakit ke? Enak? Baik. Silakan duduk kembali. Itu apa? Kebutuhan itu apa? Mungkin ada yang tahu sebelum saya jelaskan. Manusia adalah insan atau usaha adalah proses primata yang jumlahnya paling banyak dan terbesar luas. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Kita hidup di zaman era reformasi. Artinya kita hidup di zaman modern. Apa-apa yang kita butuhkan itu harus terpenuhi. Itu kebutuhan. Kata manusia dan kata kebutuhan itu saling berkaitan. Nih, pendahuluan. Manusia memiliki berbagai kebutuhan untuk mempertahankan hidup. 2. Kebutuhan berbeda sesuai kondisi, waktu, dan tempat. 3. Pemenuhan kebutuhan mendorong aktivitas ekonomi. Manusia memiliki berbagai kebutuhan. Apa saja manusia itu memiliki kebutuhan? Contoh, kalian butuh makan kan? Nah, kalian butuh minum. Kalian butuh baju. Kalian butuh rumah. Itu adalah semua berkaitan dengan ekonomi. Kebutuhan berbeda sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat. Kondisi, kalian butuh seragam karena kondisinya adalah siswa. Kalian butuh minum karena kondisinya adalah haus. Dan tempat, kalian butuh rumah karena kondisi waktu atau tempat kita tidak ada. Terus, pemenuhan kebutuhan mendorong aktivitas ekonomi.
Kenapa? Pemenuhan kebutuhan mendorong aktivitas ekonomi, karena setiap kebutuhan itu tidak lepas dari ekonomi. Macam-macam kebutuhan manusia. Apa saja? Menurut intensitas, primer dan sekunder, tersier. Ada 3 poin. Menurut waktu, ada sekarang, masa depan. Ini menurut waktu. Menurut sifat, jasmani, rohani. Menurut intensitas, primer, sekunder, dan tersier, itu kita butuh sekarang. Kalau menurut waktu, sekarang, masa depan. Artinya butuh masa depannya, butuh dalam kondisi sekarang. Kalau menurut sifat, jasmani dan rohani, sehat, rohani, jasmani sehat, rohani itu ya kita butuh pembimbing tentang keagamaan. Selanjutnya, kebutuhan, keterbatasan sumber daya, perbedaan kemampuan tiap individu. Terus, perbedaan lingkungan dan kondisi geografis. Keterbatasan sumber daya, artinya kalau kita hidup, yang dimaksud dengan keterbatasan sumber daya, contoh, kita hidup di lingkungan menengah ke bawah. Artinya apa? Kita hidup sederhana dan tidak memaksakan diri supaya kita hidup menengah ke atas. Perbedaan kemampuan tiap individu. Pasti ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Terus, perbedaan lingkungan dan kondisi geografis. Lingkungan kita pasti berbeda. Ada yang kondisinya mampu, ada kondisinya tidak mampu. Sehingga perbedaan ini saling tolong-menolong. Upaya pemenuhan kebutuhan. Produksi menghasilkan barang dan jasa. Distribusi menyalurkan barang dan jasa. Konsumsi menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup. Produksi menghasilkan, artinya kita berproduksi, membuat. Hasilnya adalah menghasilkan. Memproduksi apa saja kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan manusia? Banyak. Kalian butuh seragam, harus dibuat dulu. Kalian butuh kerudung, harus diproduksi dulu. Kalian butuh sepatu untuk sekolah, maka diproduksi dulu. Jasa, barang dan jasa. Jasa itu orang yang memproduksi. Kalau kita tidak ada orang yang memproduksi, maka walaupun barangnya tidak ada, tapi tempatnya tidak ada, orang yang mau memproduksi tidak ada, maka itu tidak akan jalan. Distribusi, menyalurkan. Menyalurkan adalah gudang, distributor itu menyalurkan kepada para toko baju, toko sepatu, disalurkan semua. Toko menyalurkan kepada konsumen. Siapa saja? Ya kita semua. Terus, konsumsi, menggunakan. Yang menggunakan siapa? Kita sebagai konsumen. Mulai dari beras, mulai dari kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan aktivitas sehari-hari. Nah, itu adalah kebutuhan kita. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita hidup di dalam era global, era digital, maka mau tidak mau kita harus berperan dalam teknologi, mempermudah produksi. Artinya kita mau
memproduksi suatu barang, maka kita harus tahu teknologi. Sehingga kita mempercepat memproduksinya. Mempercepat distribusi adalah angkutan, mobilisasi, terus meningkatkan efisiensi konsumsi. Meningkatkan, artinya cepat untuk sampai. Contohnya sekarang banyak orang, terutama anak muda, sekarang belanjanya tidak perlu ke toko. Apa? Ada Shopee, ada Lazada, ada TikTok, Shop. Diantar ke rumahnya sampai, tinggal bayar. Kita belajar nih adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengetahuan, ilmu. Maka kita sebagai manusia tidak akan lepas dari ilmu. Maka Rasulullah itu walaupun hadisnya mungkin kurang kuat, artinya tidak sahih, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Pengetahuan sangat penting bagi kita. Apalagi zaman sekarang. Kita apabila kalah dengan teknologi, maka kita akan ikut teknologi. Kalau kita menang kepada teknologi, maka teknologi akan ikut kepada kita. Akan bermanfaat bagi kita. Kalau kita dikalahkan oleh teknologi, maka kita akan celaka. Selanjutnya adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Orang tua kita pasti akan bekerja. Apabila tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan uang. Nah, kenapa harus bekerja? Itu adalah sebuah kebutuhan kita hidup di dunia. Kita kalau tidak bekerja, orang tua kita tidak bekerja, secara logika kita tidak makan. Iya kan? Artinya makan itu adalah materi loh. Sehingga materi kita setiap hari, kebutuhan kita itu adalah makan dan minum. Kebutuhan sehari-hari adalah makan dan minum. 3, menjaga kesehatan untuk kebutuhan jasmani. Disuruh bekerja, kita menjaga kebutuhan jasmani. Yang selanjutnya adalah ibadah untuk kebutuhan rohani. Sehingga kita harus beribadah, harus mempunyai iktikad, mempunyai kebaikan di dunia hanya untuk kita dibawa ke dunia akhirat. Dunia ini ada 3. 1, dunia kandungan. 2, dunia nyata. 3, dunia akhirat. Kalau kita ada di dunia kandungan, pastinya kita adalah sendiri, penguasa. Karena sendiri. Setelah lahir dari ibu, keluar dari rahim, dunia itu luas, tidak sendiri, banyak manusia. Yang ketiga, dunia kubur, alam kubur. Sendiri lagi. Awalnya sendiri, terus lahir banyak manusia, setelah mati sendiri lagi. Habis dunia kubur, alam barzah atau alam akhirat. Ramai kembali, berbondong-bondong. Supaya dengan bermacam-macam kategori. Ada yang membungkuk, ada yang telanjang,
ada yang rambutnya panjang, bermacam-macam. Sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan amal yang ada di dunia. Kalau amal di dunia baik, maka di akhirat nanti akan baik. Itu adalah kebutuhan manusia untuk beribadah. Hanya untuk kebutuhan rohani. Kita sebagai umat Islam yang beragama Islam, maka kita harus patuhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang bolehkan dikerjakan, sehingga kita tidak termotivasi dengan kejelekan-kejelekan yang ada di dunia. Selanjutnya, dah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kebutuhan manusia beragam dan terus berkembang. Kedua, pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui kegiatan ekonomi. Tiga, penting menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, ini adalah kesimpulan akhir dari manusia dan kebutuhan. Hanya dua yang dibahas kata manusia, kebutuhan. Itu ada dua kata tapi disebarluaskan menjadi beberapa hal. Kebutuhan manusia beragam dan terus berkembang. Pasti. Kalau dulu orang tua kita butuhnya kalau kendaraan adalah sepeda engkol. Dengan berkembangan zaman, maka kita sekarang sepeda engkol tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah sepeda motor. Itu berkembangnya. Kalau dulu orang tidak butuh HP, sekarang kita butuh HP. Akan semakin berkembang. Tahun 30 mungkin sepeda motor tidak dibutuhkan lagi, yang dibutuhkan adalah mobil. Karena sekarang mobil bagi yang menengah ke atas bukan keinginan tapi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui kegiatan ekonomi. Pasti kebutuhan kalau tidak dikaitkan dengan ekonomi, maka kebutuhan tidak akan jalan. Penting menjaga keseimbangan. Nah, ini yang paling penting nih. Kita hidup di dunia, kita hidup di kelompok manusia, maka kita butuh keseimbangan. Mulai dari keseimbangan hidup, mulai dari keseimbangan materi, mulai dari keseimbangan ekonomi, kita harus seimbang. Apabila kita tidak seimbang, maka ekonomi kita akan anjlok. Sama dengan Indonesia. Sekarang Indonesia ekonominya tidak seimbang. Pendapatan semakin kecil, pengeluaran semakin besar. Ketika keseimbangan ini tidak jalan, maka akan menimbulkan hutang. Apabila di rumah tangga kita tidak seimbang kebutuhannya, hutang di mana-mana. Dan itu adalah harus kita pahami tentang kebutuhan rumah tangga. Menyesuaikan pendapatan kepala keluarga. Ini adalah penting bagi
sebelum kita melangkah kepada menjadi ibu rumah tangga. Kalian ini akan menjadi ibu rumah tangga semua. Kalau bapak-bapak, kalau cowok akan menjadi bapak kepala keluarga. Yang mengelola pendapatan itu adalah ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangganya boros, maka bapaknya akan cepat uban. Iya kan? Karena apa? Memikir bapaknya tidak tahu tentang pendapatan harus masuk kepada ibu rumah tangga. Bapak hanya mencari, ibu rumah tangga melaporkan kepada presidennya, Pak Presiden, uang dapur sudah habis. Pusing presidennya. Sama dengan negara. Maka dari itu, rumah tangga itu ibaratkan negara kecil. Kenapa diibaratkan negara kecil? Bapak adalah sebagai presiden, ibu sebagai menteri keuangan. Nah, ibu ini akan menjabat, ibu-ibu itu kalian akan menjabat sebagai menteri keuangan nanti ketika sudah berkeluarga. Kenapa disebut menteri keuangan? Setiap pengelolaan keuangan dari presiden kepada menteri keuangan. Nah, menteri keuangan mengelola tentang uang itu. Umpama dalam 1 bulan gaji presidennya 5 juta. Disetorkan kepada menteri keuangan 4.500.000. 500-nya dipegang presiden untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga presiden rumah tangga menteri keuangan mengelola yang 4,5 juta. Cukup tidak ketika dikelola dalam 1 bulan? Ternyata tidak cukup. Caranya bagaimana untuk menutupi kekurangan itu? Mau tidak mau menteri keuangan juga bekerja, membantu bapak yang kekurangan perekonomian. Nah, itu harus menjaga keseimbangan. Kalau tidak cukup, maka harus diirit apa yang kita tidak dibutuhkan, hanya keinginan, jangan dibeli. Betul-betul yang dibutuhkan harus dibeli. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani, kesehatan kita, rohani adalah kebutuhan kita dalam beragama. Oke, sekian, terima kasih. Saya minta kepada adik-adik atau anak-anak, saya minta 2 untuk menjelaskan tentang mengapa manusia butuh ilmu ekonomi. Saya minta kepada adik-adik atau anak-anak, silakan maju ke depan. Pelajaran yang kita pelajari pada hari ini tentang contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang ada 4 poin, yakni pengetahuan, ekonomi, kebutuhan jasmani, dan kebutuhan rohani. Kebutuhan pengetahuan ialah pelajaran. Contohnya seperti kita pada pagi hari ini belajar mengajar yang dilakukan pada kelas 10. Kedua, kebutuhan ekonomi. Contohnya seperti bekerja, karena di kehidupan kita ini butuh akan yang namanya ekonomi. Kebutuhan kita harus terpenuhi dari primer, sekunder, dan yang lainnya. Ketiga, kebutuhan jasmani seperti olahraga. Karena tubuh kita juga harus bergerak.
Keempat, kebutuhan rohani yakni ibadah seperti halnya sholat maupun mengaji. Baik, cukup sampai di sini. Sekian presentasi saya. Terima kasih banyak. Saya akan menyampaikan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang ekonomi skala prioritas yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Perlu anak-anak pelajari supaya minggu depan kita langsung materi dimulai. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa supaya sebelum penutup doa, saya pesan kepada anak-anak jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari berangkat sekolah, pulang dari sini, supaya orang tua kita tidak khawatir dan guru kita enak di rumah telah balik dari sekolah. Perlu kalian dijaga, karena apa? Karena kalian ini masih masa puber dan mengambil keputusan itu secara emosi, tidak dipikir dulu, karena banyak kejadian-kejadian setelah pulang dari sekolah itu kejadiannya anak hilang. Disebabkan apa? Karena oleh orang tua, oleh guru tidak dikontrol setelah pulang dari sekolahnya. Sehingga orang tua susah, guru pun kepikiran. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada anak-anak, langsung pulang ketika sudah jam pulang di sekolah. Oke, siap. Kita akhiri. Sebelum diakhiri, silakan yang membaca doa maju ke depan. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqna minaka ya Allah wa ya Rabbi irhamna birusil Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.